Saya Arif Septrian Seskano dengan NIM 2401030038. Saya Romalis Nur dengan NIM 2401030001. Saya Mulan Jalim dengan NIM 2401030079. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa nomor 4. Bagian A, pemodelan graf destinasi prioritas. Dengan pertanyaan pemodelan dan identifikasi, untuk jawaban nomor 1, jenis lintasan yang harus digunakan adalah sirkuit Hamilton, yaitu lintasan tertutup yang melalui setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Jawaban nomor 2, representasi gambar. Seperti gambar yang sudah ada di slide, itu kita mulai dari simpul A ke simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan juga simpul F, di mana simpul A itu bertetangga dengan simpul B dan juga simpul E, simpul B bertetangga dengan simpul A, C, dan juga simpul D, simpul C bertetangga dengan simpul B, simpul F, dan juga simpul D, simpul D bertetangga dengan simpul E, simpul B, dan juga simpul C, simpul E bertetangga dengan simpul F dan juga simpul D dan simpul A, dan yang terakhir simpul F itu jawaban nomor 3, derajat dari setiap simpul. Derajat dari simpul A adalah 2, simpul B 3, simpul C 3, simpul D 3, simpul E 3, dan derajat dari simpul F adalah 2. Nomor 4, alasan kasus ini menggunakan sirkuit Hamilton karena berfokus pada simpul atau lokasi wisata yang harus dikunjungi satu kali. Sedangkan jika menggunakan sirkuit Euler, itu hanya berfokus pada sisi jalan yang harus dilalui satu kali. Sedangkan tujuan dari dinas pariwisata adalah mengunjungi semua lokasi, bukan melintasi semua jalan. Sehingga dalam kasus ini digunakan sirkuit Hamilton. Lembar kerja mahasiswa 4 bagian B, analisis eksistensi dan pencarian rute. Yang pertama, tuliskan teorema Ore dan teorema Dirac. Teorema Dirac, jika graf sederhana dengan n lebih besar 3 memiliki setiap simpul dengan derajat lebih besar n per 2, maka graf tersebut memiliki sirkuit Hamilton. Teorema Ore, jika untuk setiap pasangan simpul yang tidak bertetangga U dan V berlaku U ditambah V lebih besar N, maka graf memiliki sirkuit Hamilton. Yang kedua, N sama dengan 6. Yang ketiga, berdasarkan teorema Dirac, N per 2 sama dengan 3, derajat minimal sama dengan 2, simpul A dan F tidak memenuhi teorema Dirac. Berdasarkan teorema Ore, contoh pasangan tidak bertetangga A, C ke 2 tambah 3 sama dengan 5 lebih kecil 6. Karena ada pasangan yang tidak memenuhi, maka tidak memenuhi teorema Ore. Kesimpulannya, karena tidak memenuhi teorema Dirac maupun Ore, sehingga masih mungkin jika graf tersebut memiliki sirkuit Hamilton. Yang keenam, A, E, F, C, D, B, A. Berikut lembar kerja mahasiswa 4 bagian C, aplikasi dan modifikasi perubahan rencana. Jenis lintasan yang dicari sekarang adalah lintasan Hamilton, yaitu lintasan yang melalui semua simpul tepat satu kali tanpa harus kembali ke titik awal A, B, C, D, E, F, dimulai dari bandara A dan berakhir di pusat budaya F. Pentingnya konsep Hamilton dalam logistik. Kemampuan menentukan sirkuit dan lintasan Hamilton sangat penting karena yang pertama, membantu menyusun rute optimal tanpa memutar. Yang kedua, menghemat waktu, bahan bakar, dan biaya operasional. Yang ketiga, dapat diterapkan pada perencanaan wisata, distribusi logistik, sistem transportasi, dan robotika. Selanjutnya penjelasan tentang LKM 5. Bagian A, pertanyaan, permodelan, dan identifikasi. Nomor 1, jenis lintasan atau sirkuit apa yang harus ditemukan tim PUPR agar setiap ruas jalan utama atau sisi dilalui tepat satu kali? Berikan definisinya. Di sini kita mencari definisi lintasan Euler dan sirkuit Euler. Definisi lintasan Euler yaitu lintasan pada graf yang melewati setiap sisi tepat satu kali, boleh mulai dan berakhir di simpul berbeda.
Definisi sirkuit Euler yaitu adalah sirkuit yang melewati setiap sisi tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Jadi, tim PUPR yang ingin setiap ruas dilalui tepat satu kali sedang mencari lintasan Euler. Jika mereka meminta pulang pergi dari pos utama atau A, maka yang diinginkan adalah sirkuit Euler. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara fokus sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton berdasarkan graf mana yang harus diamati. Yang pertama, Euler itu berfokus pada sisi atau ruas. Kriteria utama yaitu derajat tiap simpul dan keterhubungan graf. Teorema sederhana yaitu graf terhubung dan jumlah simpul dengan derajat ganjil sama dengan 0, yang berarti ada sirkuit Euler. Dan jumlah simpul dengan derajat ganjilnya sama dengan 2 berarti ada lintasan Euler tapi bukan sirkuit. Sedangkan jumlah simpul dengan derajat ganjilnya lebih dari 2 itu berarti tidak ada lintasan atau sirkuit Euler. Jadi untuk Euler kita mengamati derajat, simpul, dan konektivitas. Yang kedua, Hamilton itu berfokus pada simpul atau vertex. Hamilton meminta lintasan atau siklus yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali. Kriterianya jauh lebih rumit atau tidak cukup lihat derajat sederhana. Ada kriteria cukup seperti teorema Dirac atau Ore, tetapi tidak ada kriteria sederhana yang lengkap untuk semua graf. Jadi untuk Hamilton kita mengamati kemungkinan kunjungan tiap simpul dan struktur siklus yang lewat semua simpul. Pertanyaan ketiga, gambarlah graf berdasarkan data simpul dan koneksi di atas. Berdasarkan data simpul dan koneksi di atas, kita dapat menggambar grafnya seperti digambar. Di sini simpulnya ada 6, yaitu A, B, C, D, E, dan F, dan jumlah sisinya ada 8. Bagian B, analisis eksistensi dan teorema Euler. Nomor 1, berdasarkan tabel data di atas, hitunglah jumlah simpul yang berderajat ganjil. Nah, untuk menghitung berapa jumlah simpul yang berderajat ganjil, kita harus cari tahu derajat dari setiap simpul. Di sini, derajat simpul A itu ada 4, derajat simpul B ada 4, derajat simpul C ada 4, derajat simpul D ada 3, derajat simpul E ada 5, dan derajat simpul F ada 4. Jadi, jumlah simpul yang berderajat ganjil itu ada 2, yaitu simpul D dan simpul E. Pertanyaan yang kedua, jelaskan syarat mutlak teorema Euler agar yang pertama, sirkuit Euler ada. Nah, syaratnya adalah grafnya terhubung dan setiap simpul memiliki derajat genap. Sedangkan syarat mutlak teorema Euler agar lintasan Euler ada adalah grafnya terhubung dan tepat 0 atau 2 simpul berderajat ganjil. Jadi jika tepat 2 simpul ganjil, maka ada lintasan Euler yang dimulai di salah satu simpul ganjil dan diakhiri di simpul ganjil lainnya. Jika 0 simpul ganjil, maka ada sirkuit Euler atau bisa mulai atau akhir di simpul mana saja. Pertanyaan ketiga, berdasarkan data derajat simpul yang ada, Anda hitung pada pernyataan 1, apakah yang pertama sirkuit Euler ada? Jelaskan alasannya. Jawabannya tidak, karena ada 2 simpul berderajat ganjil. Yang kedua, apakah lintasan Euler ada? Jelaskan alasannya. Jawabannya ya, karena ada tepat 2 simpul berderajat ganjil yaitu D dan E, maka ada lintasan Euler yang mulai di D dan berakhir di E, atau sebaliknya. C. Aplikasi solusi dan modifikasi. Yang pertama, jika diketahui bahwa sirkuit Euler tidak ada, berdasarkan analisis di bagian B, jelaskan apa dampak bagi tim PUPR. Apa yang akan terjadi jika mereka mencoba memulai dan mengakhiri di pos utama A? Apakah akan melanggar syarat? Jelaskan. Yang pertama yaitu dampak praktis. Tim tidak bisa merencanakan rute satu sirkuit yang melewati setiap ruas tepat sekali
dan kembali ke A tanpa ada pengulangan ruas. Akan ada paling tidak satu ruas yang harus dilalui 2 kali. Jika dipaksa pulang pergi di A, menggunakan jaringan jalan sekarang. Yang kedua, apakah memulai atau mengakhiri di A melanggar syarat? Secara teoretis, syarat sirkuit Euler mensyaratkan semua simpul derajat genap. Saat ini, ada 2 simpul ganjil D dan E. Sirkuit Euler tidak ada, jadi memaksakan start sama juga dengan finish di A tidak mungkin tanpa menambah atau mengubah sisi. Namun, jika tim hanya butuh lintasan yang mulai atau berakhir di A, tapi bukan sirkuit, start atau tidak sama dengan N, itu juga tidak mungkin kecuali A adalah salah satu dari 2 simpul ganjil, tetapi A derajat genap. Jadi, lintasan Euler yang dimulai atau diakhiri di A tidak mungkin dalam graf sekarang. Jadi memang melanggar kondisi sirkuit Euler atau lintasan Euler. Yang kedua, jika hanya lintasan Euler yang mungkin, simpul mana yang harus dipilih sebagai titik mulai dan titik akhir agar seluruh ruas jalan utama tetap dapat dilalui tanpa pengulangan? Harus dipilih kedua simpul yang berderajat ganjil, D dan E, mulai di D dan selesai di E atau sebaliknya, mulai atau selesai di simpul ganjil. Jadi, jika mereka ingin tidak mengulang ruas, tim harus menerima bahwa rute tidak kembali ke A. Rute harus dimulai di D dan berakhir di E atau sebaliknya. Yang ketiga, misalkan Dinas PUPR ingin agar sirkuit Euler pulang pergi ke pos utama harus ada, jelaskan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap jaringan jalan graf yang ada. Berapa minimal jumlah ruas jalan baru atau sisi yang harus ditambahkan. Lihat kembali teorema perlintasan dan sirkuit Euler. Yang pertama, prinsip untuk membuat semua derajat genap, kita harus menyambungkan pasangan simpul ganjil sehingga derajat mereka bertambah 1 untuk menjadi genap. Jumlah minimal sisi yang harus ditambahkan sama dengan jumlah simpul ganjil atau 2. Karena sekarang ada 2 simpul ganjil D dan E, maka minimal 1 ruas harus diperlukan untuk menghubungkan D dan E, atau membuat 1 ruas tambahan yang meningkatkan derajat kedua simpul ganjil masing-masing dengan 1. Misalkan, menambah jalur langsung antara D dan E, atau membuat rute yang balik yang efektif. Yang kedua, setelah menambah 1 sisi antara D dan E, derajat barunya yaitu D4, E6. Semua simpul sudah genap, dan sirkuit Eulernya pun sudah ada. Karena A sudah genap, setelah penambahan ini tim dapat merencanakan sirkuit Euler yang mulai dan berakhir di A atau pos utama. Ketiga, jadi minimal 1 tambahan ruas D dan E sudah cukup. Alternatif nyatanya, jika tidak mungkin membuat ruas baru, PUPR bisa mengizinkan 1 ruas dilalui 2 kali. Operasi yang ekuivalen dengan menambah ruas secara fungsi. Yang keempat, tuliskan rangkuman kondisi matematis graf yang membedakan kapan masalah logistik diselesaikan dengan sirkuit Hamilton dan kapan diselesaikan dengan sirkuit Euler. Lihat kembali perbedaan kedua lintasan. Yang pertama yaitu Euler. Masalah rute ruas atau jalan yang ingin melewati setiap ruas tepat sekali. Kriteria sederhananya, periksa derajat tiap simpul dan konektivitas. Ini mudah diuji dengan jumlah simpul berderajat ganjil menentukan kemungkinan lintasan atau sirkuit. Cocok untuk tugas seperti menyapu jalan, pengangkutan sampah, inspeksi jalan, atau objek yang ingin dilalui adalah ruas atau edge. Yang kedua adalah Hamilton. Masalah kunjungan titik atau stop. Ingin mengunjungi setiap simpul tepat sekali. Tidak ada kriteria sederhana yang selalu mudah diterapkan. Masalahnya sulit karena EP komplit untuk graf umum.
cocok untuk tugas seperti mengunjungi semua lokasi pos atau gedung tepat sekali. Objek yang ingin dilewati adalah simpul atau vertex. Yang ketiga, praktis menggunakan Euler jika objektifmu adalah menyapu atau menyisir semua ruas jalan. Gunakan Hamilton jika objektifmu adalah mengunjungi semua tempat atau simpul tanpa mengulang tempat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.